Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan terima kasih untuk waktu buat kami kembali merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini, saya beri judul, Mengasihi Sesama Manusia. Dari Ulangan 24 ayatnya yang ke-6 sampai pasal 25 ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Ulangan 24 ayat 16 sampai 19. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang mengasihi sesama, Sabtu yang lalu kita telah membahas tentang mengasihi sesama tanpa pembatas. Dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan hari ini kita kembali berbicara tentang mengasihi sesama manusia dari versi Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan 24 ayatnya yang ke-6 sampai pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-3. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kekristenan, prinsip dan makna mengasihi sesama itu sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi, sebagai pengikut Kristus, kita manusia harus saling memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama seperti yang diinginkan untuk diri kita sendiri. Seperti yang ditulis dalam kitab Imamat 19 ayat 18 demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan mengasihi sesama itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih itu tanpa memandang bulu. Siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, berstatus atau tidak, adalah sesama manusia. Artinya tidak ada pembatas di antara umat manusia, karena kasih itu menghancurkan segala tembok pemisah dan melampaui segala batas-batas yang dibuat oleh manusia. Sebab itulah jati diri kasih yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita hari ini merupakan daftar perintah Tuhan kepada bangsa Israel di tanah perjanjian. Benang merahnya dari perintah-perintah ini adalah keadilan bagi sesama. Yang kuat harus memperdulikan yang lemah. Yang kaya harus membagi dengan yang miskin. Teks kita berbicara mengenai kaum yang dianggap paling lemah dan rentan oleh masyarakat pada zaman itu, yaitu orang asing,
anak yatim, dan janda. Dan kalau disimak baik-baik saudaraku, rangkaian peraturan itu memiliki beberapa dasar yang penting, yaitu yang pertama, dasar kesetaraan. Sesudah masuk ke tanah Kanaan, orang Israel diperintahkan Tuhan untuk harus memperhatikan ketentuan perlakuan terhadap kaum lemah, kaum miskin atau papa. Meskipun orang-orang itu tidak berdaya, bukan berarti bahwa yang lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa boleh memperlakukan orang-orang yang tidak berdaya itu dengan semena-mena. Karena perintah Allah bagi orang Israel yaitu harus memperhatikan kepentingan orang yang miskin itu. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa mereka juga pernah menjadi budak di Mesir. Maka setelah menerima anugerah Tuhan, mereka pun harus berbuat baik kepada sesama manusia. Misalnya, seorang yang menghutangi orang lain, ia harus menjaga martabat orang yang berhutang itu dengan tidak mempermalukan dirinya. Saudara bisa baca ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dan orang yang menghutangi itu harus memperlakukan orang yang berhutang sebagai sesama manusia di hadapan Allah. Baca di ayatnya yang ke-12 sampai ke-13 dan pasal 25 ayatnya yang ketiga. Dan yang kedua, dasar kasih dan kepedulian terhadap sesama. Saudaraku, Israel dipanggil untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama mereka karena Allah telah lebih dahulu mengasihi dan mempedulikan kehidupan dan penderitaan mereka ketika mereka masih diperbudak di Mesir. Baca dalam ayat yang ke-18 dan 22. Begitupun dengan kita yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh darah Yesus karena kasih-Nya. Maka kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan datang kepada terang-Nya yang ajaib itu. 1 Petrus 2 ayat 9. Haruslah dapat menjadi saksi Kristus dengan membagikan kasih itu dan peduli terhadap sesama. Dan dasar yang ketiga saudara-saudaraku adalah dasar keadilan dan kebenaran. Seorang yang menculik orang lain dan memperlakukannya sebagai budak telah melanggar rasa keadilan masyarakat yang setara. Ayat yang ke-7 katakan, apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Karena saudaraku, di hadapan Allah semua yang berdosa harus dihukum sesuai dengan dosanya. Sedangkan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Ayat 16 katakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan kasih kepada sesamanya. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Kristus. Saudaraku, Allah sangat mengasihi kita semua manusia, termasuk saudara dan saya. Allah juga sangat mengasihi orang-orang yang papa, terasing, terpinggirkan, terabaikan, dan lain-lain. Sebab itu, kita sebagai keluarga Kristen, marilah kita melakukan sama seperti apa yang diharapkan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia, termasuk juga dengan memperhatikan
semua orang yang hidup dalam ketidakberdayaan atau lemah, karena yang kuat sudah banyak yang memperhatikannya. Tetapi yang lemah, no. Jadi, maukah kita memperhatikan mereka yang lemah dan yang tidak berdaya? Maukah kita mengasihi sesama termasuk mereka? Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Untuk itu mampukanlah kami Bapa, untuk dapat juga mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakannya, dan ajarlah kami juga agar kami tidak menjadi orang yang egois, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga sendiri, kelompok sendiri. Tetapi jadikanlah kami ya Bapa, umat yang bersimpati dan berempati kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan, orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami dan menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua.